Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Regina dengan NIM B1A121058 kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perekonomian terbuka model Mendel Fleming. Langsung saja kita ke slide yang pertama untuk mempersingkat waktu. Asumsi dasar model Mendel Fleming. Dalam model Mendel Fleming diasumsikan bahwa perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Artinya, perekonomian dapat meminjam ataupun meminjamkan sebanyak yang ia inginkan kepada pasar keuangan dunia, sehingga tingkat suku bunga domestik ditentukan oleh tingkat suku bunga dunia. Model ini hampir sama dengan model ISLM yang telah dibahas sebelumnya, yaitu interaksi antara pasar uang dan pasar barang. Simbol E di sini bermakna kurs atau nilai tukar. Berbeda dengan kurva ISLM yang sebelumnya, di sini adalah R atau suku bunga. Tetapi pada model Mendel Fleming di sini adalah E atau kurs ataupun nilai tukar. IS di sini bermakna hubungan antara income, output atau Y dengan E atau kurs, atau IS di sini adalah keseimbangan nilai tukar. Sedangkan LM adalah keseimbangan pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh E atau kurs ataupun nilai tukar. Mengapa kurva IS Mendel Fleming adalah slope negatif sedangkan kurva LM adalah vertikal? Mengapa kurva IS memiliki slope yang negatif? Karena di saat E atau nilai tukar ini naik, maka income akan menurun. Ketika E atau nilai tukar ini turun, maka income akan meningkat. Sedangkan mengapa kurva LM ini vertikal? Karena LM tidak dipengaruhi oleh E atau nilai tukar. Artinya nilai tukar tidak masuk ke dalam persamaan LM. Kita ke slide yang kedua. Jelaskan derivasi atau penurunan kurva IS yang memiliki slope negatif pada model Mendel Fleming dengan memanfaatkan kurva ekspor neto gambar A dan kurva Keynesian cross gambar C. Ketika terjadi kenaikan kurs akan menggeser ketika terjadi kenaikan kurs akan menurunkan net ekspor. Net ekspor yang turun akan ikut menurunkan net expenditure akan turun. Nah, ketika terjadi kenaikan kurs, maka net ekspor ini akan turun. Net ekspor yang turun mengakibatkan net expenditure juga turun. Net expenditure yang turun akan menyebabkan income juga ikut turun. Inilah mengapa kurva ekspor neto dan Keynesian cross diringkas ke dalam kurva IS, yaitu di saat nilai tukar naik, maka justru income akan menurun. Itulah mengapa kurva IS ini memiliki slope yang negatif. Selanjutnya, kita ke slide yang selanjutnya. Jelaskan derivasi atau penurunan kurva LM model Mendel Fleming yang vertikal dengan memanfaatkan kurva LM pada sisi atas. Kurva LM model aslinya kan seperti ini. Tetapi karena R domestik atau suku bunga domestik sama dengan suku bunga dunia, maka kita sebagai negara kecil harus mengikuti suku bunga dunia.
maka tentu saja untuk kombinasi R bintang hanya ada satu kombinasi, yaitu Y. Jika di sini tetap, maka satu kombinasi R bintang ini hanya memiliki satu kombinasi Y dan tidak dipengaruhi oleh E. Kita bisa lihat pada kurva ini, Y aksen tidak dipengaruhi E atau nilai tukar nominal. Maka kurva LM dan suku bunga dunia bersama-sama menentukan income. Baik, kita ke slide berikutnya. Kita akan melihat dampak ataupun pengaruh dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter tergantung dari rezim yang dianut oleh suatu negara. Sekarang kita akan membahas dengan rezim kurs mengambang. Kurs mengambang ini artinya bebas, tetapi dipengaruhi oleh supply dan demand dari valuta asing. Nah, bisa kita lihat di sini, seandainya ada kebijakan fiskal, kita contohkan saja adalah belanja pemerintah naik. Belanja pemerintah yang naik akan mendorong kurva IS bergeser ke kanan atas. Belanja pemerintah yang naik akan menggeser kurva IS ke kanan atas, yang akan meningkatkan Y seperti ini pada gambar panah ungu. Ketika belanja pemerintah naik, maka income atau output juga naik. Income atau output yang naik akan menyebabkan money demand atau permintaan uang juga ikut naik. Nah, permintaan uang yang naik ini akan mendorong suku bunga juga naik. Suku bunga yang naik akan membuat para investor dari luar negeri untuk berinvestasi ke Indonesia atau dinamakan dengan capital inflow. Capital inflow ini akan menyebabkan apresiasi nilai rupiah, tetapi apresiasi nilai rupiah ini malah mendorong net ekspor untuk turun. Itulah mengapa kebijakan fiskal tidak efektif. Nah, sekarang kita akan melihat kebijakan moneter. LM ini akan bergeser ke kanan. Yang akan mendorong peningkatan output. Peningkatan output dan nilai tukar turun. Mendorong output naik dan nilai tukar turun. Permintaan uang di sini, money demand di sini akan mendorong suku bunga akan mendorong nilai tukar turun. Permintaan uang yang naik akan mendorong suku bunga turun. Suku bunga yang turun akan menyebabkan capital outflow. Capital outflow ini menyebabkan penduduk domestik atau penduduk dalam negeri berinvestasi ke luar negeri untuk mendapatkan balas yang lebih besar. Capital outflow yang terjadi akan mendorong nilai tukar turun. Nilai tukar turun. Capital outflow itu akan mendorong turun atau kurs turun. Kurs yang turun akan menyebabkan net ekspor naik. Net ekspor yang naik akan mendorong Y juga
Y atau income juga ikut naik. Itulah mengapa kebijakan moneter pada rezim kurs mengambang lebih efektif daripada kebijakan fiskal, karena di saat terjadi depresiasi rupiah atau turun, terjadi depresiasi rupiah justru akan membuat net ekspor naik dan mendorong income juga naik. Tetapi mengapa kebijakan fiskal itu tidak efektif? Karena di samping terjadi apresiasi nilai rupiah justru akan justru mendorong net ekspor akan turun. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.